Dari beberapa edisi kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini ya tidak berhenti-berhentinya gitu loh ya. Kita selalu dihadirkan dengan informasi, berita-berita yang mengganggu pikiran kita kan begitu. Termasuk yang terbaru juga ini ada harga gas LPG non subsidi ini naik. Ya kan. Nah, saya melihatnya begini Kang Epul, masyarakat walaupun ini gas LPG-nya bukan gas LPG yang melon ya, yang 3 kilo. Bukan yang subsidi ya, yang naik, tapi yang non subsidi gitu loh. Nah, tapi kan semenjak pandemi ini, yang tadinya masyarakat menengah, semenjak pandemi ini kan otomatis sebagian turun menjadi masyarakat bawah ya, ekonomi rendah gitu loh. Betul. Nah, jumlah masyarakat yang secara ekonomi ini rendah, sehingga harus dibantu oleh pemerintah. Iya, 70% nggak? Iya kan? Dalam konteks misalkan gas LPG, subsidi, otomatis kan bertambah gitu loh. Nah pertanyaannya ini kan masyarakat menengah, masyarakat menengah yang terkena kenaikan non subsidi ini, apakah betul-betul akan mengikuti aturan itu, ataukah pindah pindah jalur gitu, menjadi masyarakat miskin gitu? Ya, yang pertama kali harus direspon adalah bahwa saya masih ingat sekali dulu. Ketika diwacanakan Ahok menjadi komisaris Pertamina, itu katanya untuk membasmi mafia migas. Nah, sekarang sudah sekian tahun Ahok menjadi komisaris Pertamina, kita nggak dengar satupun kabar tentang hasil dari pemberantasan mafia migas itu. Siapa yang sudah dibabat habis, siapa yang sudah diselesaikan dan seterusnya. Yang kita dengar tuh yang begini-begini, gas naik, LPG naik, minyak langka, loh kok kemana ini karya Ahok yang kita digadang-gadang untuk bisa memberantas mafia itu? Saya kira justru peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa para mafia itu masih ada, masih sangat kuat cakar kaki tangannya. Gitu. Tadi kan pertanyaannya apakah akan berpindah perilaku gitu loh dari masyarakat menengah ke bawah? Iya, saya dengarnya dari Sandiaga Uno kalau nggak salah ya, malah dari Menteri Pariwisata yang menyatakan level orang miskin ini sekarang di Indonesia bertambah sudah melebihi angka 70%. Artinya tidak perlu mengaku miskin, rombongan masyarakat Indonesia yang tadinya golongan menengah memang sudah kemiskin sekarang. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang perlu dimanipulasi untuk menjadi seolah-olah miskin agar bisa membeli gas melon misalnya. Ya karena memang sudah miskin gitu. Nah, memang terlepas, ini ada menarik juga Kang. Ketika misalkan ada bantuan ya. Itu motornya NMAX tapi kok antri bansos segala macam. NMAX-nya tuh nyicil loh gitu. Itu belum kebayar. Jangan-jangan NMAX tuh bentar lagi dia jual itu karena nggak kebayar. Kan awalnya menengah, kemudian geser ke miskin gitu. Ya saya kira rakyatnya sudah tidak perlu lagi berpura-pura. Tapi apakah ini juga menjadi perhitungan dari pemerintah gitu loh, bahwa iya betul gas yang naik itu yang non subsidi gitu. Tetapi apakah pemerintah memperhitungkan pola perubahan perilaku gitu loh. Masyarakat yang tadinya menengah mengaku-ngaku miskin gitu loh. Itu satu. Kemudian kan dampaknya juga bukan cuma itu. Gas gas non subsidi kan untuk pengusaha juga, UMKM yang pakai gas 5 kilo ya kan. Itu kan juga ikut naik gitu loh Kang Epul. Nah, maksud saya apakah pemerintah juga memperhatikan aspek ini gitu loh? Ya memang yang naik non subsidi gitu loh. Tapi dampaknya kan gitu. Iya, dampaknya pasti kemana-mana ya. Sebentar Kang, haus. Saya kira kita sudah juga banyak berdiskusi ya, dan sudah kalau dari sisi saya sudah mencapai pada satu titik kesimpulan bahwa hari ini pejabat pemerintahan di negeri ini belum mengedepankan empati. Kalau bisa mengedepankan empati, dia bisa merasakan apa sih kira-kira yang akan dirasakan oleh rakyat ketika ada perubahan harga, ketika ada kenaikan harga dan seterusnya. Nah, ini tidak ada. Buktinya apa? Selalu bergejolak dan kemudian pemerintah juga gagap menyikapinya. Sampai beberapa kali ada revisi. JHT ini di demo revisi. Kemudian yang lain-lain pun banyak gitu. Di demo revisi. Artinya kan pemerintah tidak mengedepankan dulu antisipasi. Kira-kira apa sih yang akan terjadi? Nah, ini pun demikian gitu. Padahal ketika ada perubahan harga yang cukup signifikan, kan soalnya bukan cuma LPG, Kang. Daging juga naik kemarin kita bahas ya. Kedelai juga naik. Minyak naik.
bukan cuma naik tapi juga Langka. langka gitu. Ceritanya diturunkan di satu hargakan, tapi kalau langka ya itu lebih-lebih dari mahal karena barangnya nggak ada. Nah, ini akan membawa dampak penyikapan masyarakat yang kalau kita kategorikan bisa menjadi dua kubu. Satu orang yang kreatif, dia berpikir ulang gitu, bagaimana menyiasati persoalan ini. Anggap misalkan minyak langka, ini untuk rumah-rumah saja nih, belum untuk UKM. Minyak langka, oke, kalau gitu ya sudah, nggak usah pakai minyak. Nah kan, kita makan yang rebus-rebus gitu. Bisa jadi itu justru lebih sehat kan. Nah, tentu skalanya UMKM yang betul-betul dalam aktivitas keseharian yang membutuhkan minyak, itu persoalan lain lagi. Barangkali kreativitasnya bisa diarahkan pada apa bahan baku lain yang bisa mengganti itu gitu. LPG apa gitu. Kayaknya di sebelah kita banyak kayu-kayu bekas nih misalkan. Itu bisa dilakukan. Banyak lah, kalau bicara kreativitas akan selalu banyak. Pendekatan yang kedua yang kita hindari justru. Apa itu? Respon agresi, Kak. Oh. Tentu awalnya bukan agresi dulu, karena agresi itu biasanya tidak muncul tiba-tiba. Dia hasil penumpukan emosi menjadi agresi. Emosi awalnya apa? Mengeluh, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan orang lain. Kalau tipe orang yang pasif, maka dia akan kalah dan akan tersingkir. Kalau dia orangnya agresif, dia akan memaki, dia akan memarahi orang-orang yang membuat situasi menjadi lebih buruk. Nah, tentu kedua kelompok ini satu dalam kelompok besar adalah orang-orang yang ya mungkin tidak bisa menyikapi persoalan ini dengan kreatif. Ini dari sisi perilaku masyarakatnya. Justru itu, tadi kan ada yang satu sisi masyarakat yang mungkin meresponnya dengan cara-cara kreatif. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan masyarakat yang meresponnya dengan cara-cara yang dia nggak bisa kreatif, kan begitu? Iya. Nah, kalau dalam sudut pandang pemerintah, tentu tidak bisa kalian harus kreatif. Karena kan kreativitas itu multifaktor dan begitu sangat individual sifatnya. Maka pemerintah harus memfasilitasi orang-orang yang tidak kreatif tadi. Ada kesetaraan pelayanan, ada kesetaraan penyikapan gitu. Untuk ragam orang, ragam komunitas dan sebagainya dari pemerintah. Pertanyaan terakhir nih Kang Ibu. Jadi sesungguhnya siapa yang paling terdampak dari kenaikan gas LPG non subsidi ini, Kang Ibu? Kalau tadi kita melihat ya dari adanya perubahan pola perilaku, ya kan, dan masyarakat menengah semenjak pandemi turun menjadi masyarakat miskin, belum lagi yang masyarakat menengah benar-benar masyarakat menengah secara kemampuan ekonomi, tapi mengaku-ngaku miskin untuk mendapatkan fasilitas masyarakat miskin gitu. Jadi pertanyaannya tadi, siapa sesungguhnya yang paling terdampak dari kenaikan gas LPG non subsidi ini? Ya sebetulnya kalau bicara dampak secara umum, secara menyeluruh ya pasti semuanya lah ya. Karena kan anggaplah ini tadi LPG non subsidi yang kena. Dengan anggapan barangkali nih ya, frame pemerintah itu menganggap wah ini yang kenanya orang-orang yang menengah ke atas kok. Yang menengah ke bawah tenang-tenang saja. Anda tidak terdampak. Itu sebuah pemikiran yang ngaco juga sebenarnya kalau pemerintah punya pemikiran begitu. Nah, kita belum tahu tuh. Hanya saja kalau kita melihat secara lebih faktual apa yang terjadi di lapangan, ini tentu sama seperti kondisi pandemik ini, Kang. Bagaimana orang-orang kreatif ditambah modal besar, dia justru bisa memanfaatkan pandemi ini untuk keuntungan dirinya, kelompoknya, perusahaannya. Kan kita tahu juga banyak orang-orang yang kemudian beralih menjadi pengusaha herbal. Dari pengusaha apa yang lain geser menjadi, dan disitulah dia ternyata mendapatkan keuntungan yang jauh berlipat-lipat lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Tapi ya tadi itu hanya untuk orang-orang yang memiliki kreativitas dan modal juga yang cukup besar. Nah, bagaimana bagi orang-orang yang mungkin punya kreativitas tapi tidak punya modal besar, ya bermanfaat juga kreativitasnya, cuman dampaknya tidak akan sebesar itu. Kenapa saya menggunakan asumsi pandemi kemarin? Yaitu 80% atau mungkin lebih
orang terdampak pandemi dia turun secara drastis ke bawah tingkat kesejahteraan ekonominya. Hanya 10% atau mungkin kurang, dia yang melejit naik ke atas gitu. Nah, sama juga dengan LPG ini. Siapa yang akan terdampak? Ya saya yakin orang-orang yang paling terdampak adalah orang yang kebanyakan. Karena efeknya yang kemana-mana tadi. Dari gas kemudian menjadi makanan, makanan dijual, dibeli masyarakat. Ini naik, ikut naik, ya semuanya naik gitu. Kalau orang kaya, orang pintar, orang kreatif, saya yakin biasanya mereka mendapatkan kelebihan baru di atas kenaikan itu. Oh, asalnya dia mendapatkan keuntungan margin misalkan 35% karena LPG naik, harga dinaikin 2 kali lipat atau setengahnya. Dari setengahnya saja keuntungannya sudah lebih dari sebelumnya. Gitu. Iya. Artinya tidak terganggu untuk masyarakat menengah ke atas dengan kenaikan gas LPG. Biasanya sih kan begitu ya. Dan kalau kita lihat rantai pasokannya tadi dari LPG ini menjadi sesuatu dasar untuk kita melakukan berbagai aktivitas lain, memasak, kuliner dan sebagainya, maka ujungnya adalah yang akan merasakan dampak paling besar ya masyarakat pembeli makanannya. Artinya bisa jadi masyarakat termasuk masyarakat ekonomi bawah gitu. Iya. Okay. Sebagai orang yang mengkonsumsinya ya. Setelah para santri dan juga penghafal Quran lulus dari pesantren, banyak dari mereka yang kemudian bingung atau tidak tahu bagaimana cara mendakwahkan ilmu-ilmu yang sudah mereka kuasai. Alhamdulillah, Angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia di bawah naungan Yayasan YPHI sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa, membuka cakrawala berpikir mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka, mencoba langkah-langkah yang kreatif dan inovatif sehingga mereka sebagai para calon pendakwah mendapatkan pencerahan dan tahu persis apa yang harus mereka lakukan dengan dakwah-dakwah yang dibutuhkan di zaman ini. Selain itu tentu pembekalan psikologi, pengayaan kepribadian juga menjadi fokus kami. Sehingga sedikit demi sedikit mereka menemukan jati dirinya sebagai seorang pendakwah. Dan seperti biasa, bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Mari kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Islam yang lebih jaya. Insya Allah.